Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Om Bejoy, bersama Bapak Pak Mustaqim. Nah, Pak Mustaqim ini ownernya nih, yang tadi kita bicarain, yang kemarin bicarain di podcast sebelumnya. Nah, ini ownernya Wisata Poni-Poniki. Lupa jadi blank lantaran nyamannya ini tempat. Jadi kita tidak ada podcast di Indonesia yang di alam bebas begini. Nah, jadi mau tanya sedikit nih Pak. Ya. Bukan sedikit, banyak kalau di sini jadinya. Apa sih konsepnya Wispon ini, Wisata Poni-Poniki ini? Iya. Ya baik. Jadi ide awal ini sebenarnya di sini kita mau buat wisata agro pertama. Agro ya? Ya agro. Jadi pertama ini dibuka. Saya tanam durian, tanam kakao, kemudian di sekitar ini di antara durian kakao itu saya buat kolam. Ya. Jadi konsepnya bahwa kita sambil mancing, nanti kita bisa makan durian. Makan durian ya. Ke depannya seperti itu. Nah setelah berjalan, ini ide dari ibu. Di suatu hari kita kerja sampai malam. Ibu bilang kita bertahan sampai malam, kita lihat suasananya, ternyata bagus. Dia saran, coba kita buat rumah di pinggir kali itu. Dulu ini masih semak belukar. Jadi kita buatlah satu, kita coba. Malamnya itu kita coba makan di situ, kita video. Wah, ternyata banyak yang tanya ini di mana. Setelah itu kita tambah satu lah, karena waktu itu kebetulan ada rencana bisa arisan keluarga dari Konut. Kata ibu kayaknya kita tidak cukup kalau cuma satu tempat, kita tambahlah yang satu. Pas yang satu jadi sudah penuh ya? Dan tidak pernah lagi ada yang break itu. Itu ide awal. Ide awalnya. Berarti konsep ini sebenarnya ibu ya, yang ibu, punya ide. Ibu arisan keluarga. Arisan keluarga. Jadilah konsep. Iya. Wisata Poni-Poniki ini. Iya. Jadi apa ya? Saya awal kesini saja sudah tertariknya dari view alamnya ini. Iya. Ini kan sangat natural. Kita ngobrol saja sih ini bawah sungai ini, kali yang lagi mengalir ini. Iya. Jadi setelah idenya ibu itu, kok sampai sebesar begini Pak? Iya. Jadi ibu itu sampaikan kita coba bikin rumah di pinggir kali, makanya kita kasih nama rumah pinggir kali. Tetapi di dalamnya ada wisata alam. Wisata alam. Jadi saya lihat memang begitu kita buka untuk tanam durian, tanam kakao, kolam, memang saya pikir ada peluang yang bagus jika kita kelola, karena di sini ada air mengalir dan airnya bersih, belum tercemar, masih enak, jernih juga. Begitu ibu bilang kita buat rumah di pinggir kali, itu saya sambut, karena saya memang lihat bahwa ada potensi yang kalau kita garap, kita kembangkan, mungkin insya Allah menarik, ya. Karena mungkin orang berpikir bahwa di mana-mana kan ada kali, ada sungai. Ya. Tetapi saya bilang bahwa ini ada hal yang menarik. Yang pertama karena dia di pinggir jalan nasional. Oh, ini ini kan berada di Jalan Trans Sulawesi. Pinggir jalan. Nah, antara Kendari Kolaka. Iya. Dalam perjalanan kan orang bisa nongkrong ke sini. Jangan lupa singgah di Wisata Poni-Poniki ini. Kalau mau istirahat, ngadem, bahkan kalau menurut saya seperti tadi kita ngomongin, supir-supir enak di sini selonjoran ini. Lupa lagi dia narik gitu. Bisa santai dia sampai subuh, sampai pagi. Bahkan teman-teman yang biasa tanya itu, tolong kirimkan mapnya. Saya pikir tidak perlu pakai map, lewat jembatan singgah langsung. Gitu. Mereka pikir harus berjalan 500 meter atau 2 kiloan. Saya bilang tidak, ini di pinggir jalan. Kayak begitu ibu saran kita buat di pinggir jalan, saya pasti. Kalau seperti itu saya tindak lanjuti, karena potensinya ada. Kita betul-betul ada di pinggir kali. Ya. Dan yang menarik juga ini, seperti yang saya ceritakan bahwa kalau kita mau membangun wisata, maka harus yang di luar nalar. Nah, kalau mungkin seperti yang saya cerita tadi, kalau di Bali punya kelebihan sendiri, Wakatobi punya kelebihan sendiri, Toraja punya kelebihan sendiri, kita mungkin jauh dari itu, jauh di bawah itu.
Tetapi kelebihannya ini adalah kita seolah-olah ada di dalam hutan tapi di pinggir jalan nasional. Itu kelebihannya. Ya. Saya belum cerita tadi itu. Ya. Jadi kita ada di pinggir jalan nasional, tapi ketika kita masuk sini seolah-olah kita ada di dalam hutan. Pernah di pinggir jalan? Ya. Di dalam hutan Nah. tapi dekat rumah. Ya, dekat rumah kan. Nah, makanya waktu kita mulai kembangkan, maka yang pertama saya pertahankan adalah pohon. Jangan ada pohon yang kita tebang. Jangan merusak alam Jangan ya. merusak alam. Ya, Betul, bahkan Pak. rumputnya pun kita pilah-pilah. Hanya yang mungkin mengganggu keindahan yang agak kita kurangi. Tapi semuanya masih alami. Pakisnya kita pertahankan, rumput-rumputnya kita pertahankan. Malah kita jadikan bahwa ini kelebihan. Ya. Betul sekali, Pak. Nah, jadi konsepnya tadi sudah. Ya. Siapa-siapa sih sebenarnya yang bisa ke sini? Iya. Apakah ini terkhusus ibu-ibu arisan, anak-anak muda atau universal? Iya. Gimana sih menurut Bapak? Oke. Jadi setelah beberapa gazebo jadi, sebenarnya pertama kita mau buat menjadi mungkin tempat yang istimewa begitu. Ya. Tapi kita sadar bahwa kita ada di Kolaka Timur, di mana mungkin ketika marketingnya kita jalan, prinsip pemasarannya kita jalan, maka kita harus meraih semua segmen. Betul, Kita jadikan Pak. universal. Betul, Pak. Karena dalam setiap usaha tentu pasar yang harus kita perhatikan. Pasar kita kayaknya mulai dari anak kecil sampai orang tua bisa masuk. Iya, betul sekali ya, Pak. Oh, saya pernah bawa keluarga ke sini, Pak. Jadi di sini juga di kali ini tuh safety untuk anak-anak main air. Dia kan tingginya ini cuma semata kaki saja. Jernih. Jernih lagi airnya. Ya, itu. Terus bagaimana cara maintenance-nya nih, Pak? Karena dari tadi saya keliling mata ini Ya. bersih sekali kali di sini. Apakah dari hulu ke hilir Bapak bersihkan atau cuma di sini saja? Gimana sih? Iya. Jadi Maintenance. memang ini karunia Tuhan ini saya anggap. Ini saya anggap adalah ada faktor X di dalamnya, di mana Tuhan memberikan kita nikmat di sini. Karena kali ini yang pertama memang bersih. Jadi mulai dari hulunya memang tidak tercemar, kemudian dia tidak melewati banyak perkampungan sehingga belum ada pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain kami memang jaga mulai dari titik batas sana itu kami jaga. Tidak boleh, prinsip kami sini kami haramkan ada plastik, ada sisa-sisa apa yang dibuang ke dalam sungai ini. Lebih baik makanya kita siapkan beberapa tempat sampah gitu. Di setiap gazebo itu kita siapkan. Jadi kotoran itu langsung dimasukkan ke tempatnya, kemudian kita bawa ke pembuangan sampah gitu. Tidak boleh kali ini kita cemari sedikit pun, karena itulah faktor nilai tambah yang ada di sini. Iya. Kalau cuma kali banyak, sungai banyak, tapi yang bersih, yang jernih jarang. Iya, betul sekali, Pak. Iya, Pak, kan saya tadi udah keliling nih sampai di ujung sana. Iya, satupun di kali ini enggak ada saya lihat. Makanya saya pertanyakan, kok sampai segitu hebatnya lah Bapak sebagai owner itu maintenance ini? Setiap hari kita maintenance. Jadi saya biasanya sebelum tamu datang saya sudah duluan. Sudah duluan dia? Cek dari ujung sampai ujung. Kalau sudah steril baru oke, silakan masuk. Kalau masih ada yang berserakan, saya minta untuk segera dibersihkan sebelum orang masuk. Ya, karena itu menjadi kelebihan kita. Nah, kalau boleh tahu, sekarang sudah berapa sih karyawannya Bapak? Orang yang diberdayakan di sini. Nah, itu kan jadi efek juga, Pak. Jadi dampak besar lah untuk ekonominya masyarakat. Betul-betul. Jadi salah satu juga yang menginspirasi saya dengan Ibu untuk kembangkan ini adalah inspiratif sekali sebenarnya ceritanya. Kita mau memberdayakan teman-teman. Betul sekali, Pak. Jadi berawal dari kisah. Kalau kisahnya itu sangat inspiratif sebenarnya. Dan ada sedihnya juga. Jadi bermula dari salah satu keluarga adik saya itu menyampaikan bahwa kemanakan itu mau sekolah tidak punya biaya. Pada saat itu dia datang sampaikan, Kak, si kecil itu mau lanjut tapi saya tidak punya uang. Saya tanya ibu, harus dibantulah, jangan sampai si anak ini korban. Tapi kita membantunya harus edukatif.
benar Pak. Iya. Benar Pak. Ibu bilang dia itu sering jualan. Ya. Jadi malam harinya ibu buka FB-nya. Jadi memang media sosial itu penting. Iya betul Pak. Buka FB-nya, ibu lihat, nah ini dia jualan. Dia jual cendol dan pisang hijau. Tapi dibuka FB itu di jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya, 9 malam. Masih minta di up. Iya. Saya sudah kasih tahu ibu kalau cendol pisang hijau di malam hari itu kayaknya kurang pas. Nah, betul. Cocoknya di siang hari. Nah, saya bilang berarti ada potensi. Iya. Besoknya kita panggil. Ini sudah dibuka, belum ada yang jualan di dalam. Oh, jadi awalnya belum ada yang belum ada. Ya. Masih kita biarkan, silakan nikmati alam. Kita panggil sampai 3 kali panggil baru mau. Karena dia bilang, aduh, jauh, capek. Iya. Dan siapa juga yang mau Kesini gitu. Panggilan keempat, ibu sebagai sini. Jualannya dibawa ke sini. Iya. Dan ibu yang jajakan. Iya. Oh, jadi awalnya ibu jualan sendiri. Awalnya ibu jualan siman depan saya. Beberapa menit habis. Nah, dia belum yakin. Ya. Besoknya lagi tambah, coba kuotanya sedikit. Ya. Besok habis. Habis lagi. Hari ketiga sudah. Ya. Ibu langsung, Pak, saya mau jualan, tetapi dengan memberdayakan teman-teman. Karena saya bilang kalau kamu pasti tidak bisa, karena waktu kita tidak cukup. Iya. Nah, setelah kita kasih masuk, alhamdulillah berjalan. Saya tidak pernah lagi mendengar keluhan-keluhan tentang pembiayaan anak sekolah. Alhamdulillah ya. Saya bilang waktu itu berarti berkah tersendiri. Ya, dengan hadirnya Betul banget Pak. Setelah itu kita pakai pembukuan, lihat omsetnya dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Setelah tamu kita banyak yang datang, ya sudah, saya bilang silakan mempekerjakan berapa lagi. Ya sudah, ditambah dengan pramusaji yang masak dan sebagainya, kurang lebih 12 orang lah. 12 Ya, orang 12 sudah orang. diberdayakan di Ya, tempat ini cleaning ya. service 2, parkir 3, kemudian yang lainnya pramusaji dan yang membantu masak. Betul. Itu semua sudah berpenghasilan di atas 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Wow. Nah, dari situ saya bersyukur karena target kita tercapai. Yang pertama, kita bisa memberdayakan alam ini menjadi tujuan, menjadi tempat santai. Destinasi ya. Yang diberikan oleh Tuhan. Betul, Pak. Yang kita poles menjadi tempat yang menyenangkan. Iya. Yang kedua, 12 orang ini, ya minta maaf kalau saya mungkin agak ini, dulu mungkin masuk ya berkategori, kalau di dalam pemerintahan kan ada miskin, Ya. ada miskin ekstrim. Ya. Ya, minta maaf. Setelah kita sama-sama di sini, mungkin kategori ekstrimnya itu hilang. Ya, karena kan disyaratkan pemerintah miskin ekstrim itu tidak mampu berpendapatan 300.000 per bulan. Per bulan ya. Ini sudah lebih, sudah 4 kali lebih. Sudah 4 kali. Alhamdulillah sudah keluar dari itu. Saya cek ke ibu itu rata-rata berapa, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Itu sudah mereka dapat setiap bulan. Dan itu yang membuatkan, itu yang menyebabkan saya terharu. Alhamdulillah 12 orang ini kita bisa pekerjakan, dan itu target utama saya. Bagaimana memberdayakan saudara-saudara kita sehingga ini bukan hanya menjadi tempat wisata, tetapi memberdayakan saudara-saudara kita. Betul sekali Pak. Jadi dari konsepnya iseng-iseng makan malam sehingga bisa membantu banyak orang. Banyak orang ya. Jadi emang Iya. Bapak sebenarnya sebagai owner tuh berarti sudah peka melihat lingkungan sekitar. Iya. Nah, sudah sangat-sangat peka lah malah menurut saya. Bahkan usaha ini kan kalau menurut saya tempat ini baru. Iya. Tempat ini baru. Iya. Baru sudah sampai 12 pekerja. Iya. Seperti itu saja sungguh pencapaian luar biasa. Apalagi setiap saya nongkrong ke sini, jalan ke sini, main ke sini, pasti ada hal baru. Bertambah terus bangunannya. Bertambah terus. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Pak, Ya, karena tambah seru ini, semakin malam. Jadi kita ngonten ini, podcast ini malam hari nih, malam hari. Iya. Jadi yang saya ingin tahu, apa sih menu-menu apa sih di sini? Apakah hanya makanan ringan atau ada makanan beratnya? Ya. Terus itu yang kelola, apakah yang 12 orang tadi atau ada yang dari luar atau seperti apa Ya. Pak? Jadi kembali ke konsep awal bahwa kita pemberdayaan.
sebenarnya obsesi kita waktu itu kita konsepnya makanan tradisional.